Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yash'a' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ada pertanyaan dari teman antum, bagaimana kalau menyadari ada madhi di kainnya, tapi setelah sholat. Jadi setelah sholat baru menyadari ada madhi di kainnya. Itu bagaimana? Kan kemarin kita bahas yang mewajibkan mandi kan mani. Kalau madi, wadi, kencing tidak mewajibkan mandi. Nah sekarang keluar madi. Jawabannya madi membatalkan wudhu. Madi membatalkan wudhu. Sehingga wudhunya batal. Kalau kemudian pertanyaannya, apakah sholatnya diulangi? Nah ini kembali kepada dirinya. Kita sudah mempelajari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Sudah dipelajari ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Antum posisinya sekarang, wah kapan keluar madi ini ya? Kapan keluarnya madi ini ya? Antum yakin enggak ada, antum yakinnya gimana? Karena yang namanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Antum mencoba mengurut peristiwa. Saya enggak menghayal apa-apa. Mas, saya enggak menghayal apa-apa. Gitu ya. Oh, berarti mungkin kemarin gitu misalnya gitu ya. Mungkin kemarin ada peristiwa. Ya sudah berlalu. Ya sudah berlalu. Sehingga kemudian untuk sholat yang berikutnya ganti kain. Tapi kalau kemudian antum merasa, ya berarti tadi sebelum sholat ini. Ya berarti tadi sebelum sholat. Karena antum urut peristiwanya. Oh iya, saya terkondisikan pada kondisi yang bisa keluar madi tadi sebelum sholat. Nah masih dalam waktu yang ada. Ya wudu ganti kain ulangi sholat. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita bab yang baru. Al-Qa'idah Ar-Rabi'ah wal-Ishrun. Kaidah yang ke-24. Udah banyak ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu nas yang melatar belakangi lahirnya kaidah ini. Di atasnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fastabiqu al-khairat. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Dari sini lahir kaidah yang ke-24. Al-itharu bil ibadati mamnu'un. Al-ithar mendahulukan orang lain. Al-ithar artinya mendahulukan orang lain. Bil ibadah di dalam perkara ibadah mamnu'un dilarang. Al-amthilatu contoh-contoh minha al-itharu bis-saffil awwali. Al-itharu mendahulukan orang lain bis-saffil awwali tentang saf pertama. Jadi saf di depannya, saf yang pertama kosong. Kemudian antum yang di belakang bilang ke kawannya, monggo sampean mawon di depan, itu nggak boleh. Nggak boleh. Mendahulukan orang lain dalam bab ibadah itu nggak boleh.
ada peluang infak. Si fulan A mau infak, si fulan B mau infak. Donasi akan ditutup ketika 100.000 lagi masuk. Donasi akan ditutup ketika 100.000 lagi masuk. Karena sudah terkumpul 1.800.000.000. Butuhnya 1.800.000.000 100.000. Berarti berapa? 100.000 lagi masuk. Donasi akan ditutup 100 kalau sudah masuk 100.000 rupiah. 2 orang. Saya mau infak. Oh, saya juga. Iya, mau sampai mawon lah. Nggak boleh. Jadi mengutamakan orang lain dalam ibadah nggak boleh. Nggak boleh, ya. Kemudian misalnya ada soft kosong. Kalau yang contohkan soft yang pertama, ada soft kosong. Antum di belakangnya. Monggo Pak, sampean Pak. Nggak boleh. Tapi antum lihat kosong langsung maju. Antum lihat kosong langsung maju. Demikian juga bermajelis ilmu. Yang utama itu yang duduk depan, yang merapat kepada Pak Kiai, Pak Ustadz, apa yang belakang, yang semakin jauh dari Pak Kiai. Mana yang utama? Yang merapat. Maka antum melihat ada tempat, langsung masuk. Tempat kosong langsung masuk. Bukan antum duduk di belakang, cari dinding, kosong, maju. Antum di belakang cari dinding. Bukan begitu. Jadi itsar di dalam ibadah itu mamnu'. Nah, minha contoh yang lainnya. Al-itharu bima ittaharati wa yusatiru al-'arata. Mendahulukan orang lain pada air untuk berwudu, pada air untuk bersuci gitu ya. Antum sama teman antum mau sholat. Antum dapatin air. Wah, alhamdulillah dapat air. Antum mau wudu, teman antum juga mau wudu. Dan cukupnya untuk 1 orang. Antum mau wudu? Iya. Wis monggo buat sampean mawon. Dan terus antum wudunya mana? Jadi mendahulukan orang lain di dalam ibadah nggak boleh. Antum ya itu mungkin antum di hutan ya, antum di hutan. Jadi aduh man air ya. Wah, antum dapat air 1 gelas. Jadi ada bekas pohon ditebang, di tengahnya berlobang ya, pohon ditebang, terus sisa batangnya di tengahnya berlobang, ada air segelas, alhamdulillah dapat air. Begitu antum mau pakai untuk wudu, teman antum juga lagi cari air. Antum cari air juga mau wudu, iya, ini buat antum aja. Loh antum, ya nanti tak cari yang lainnya. Itsar dalam ibadah nggak boleh. Itsar di dalam ibadah nggak boleh. Antum bermajelis ilmu. Antum ada kitabnya, antum ada kitabnya. Mas Andika nggak ada. Kemudian Mas Ijat bilang, Mas Andika nggak ada kitabnya ya? Nggak. Wis, ini aja antum pakai. Dan antum, ya enggak lah, antum aja lah. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi itsar dalam ibadah nggak boleh. Kemudian wa yusatiru al-'aurata. Iya itu wa yusatiru. Iya benar. Itu hurufnya benar. Iya. Pakai ya itu ya. Nah, wa yusatiru al-'aurah. Dan ya ini nggak pas saja itu ya. Sebelumnya isim kok ini fiil nggak pas saja gitu ya.
Mestinya kan al-itharu bima itaharati wa satiril aurah gitu ya. Jadi dalam masalah penutup aurat gitu. Atau wasatril aurah atau dalam masalah menutup aurat itu. Jadi isim kelanjutannya isim karena kan ini diatofkan. Nah baik, nggak apa-apa. Dalam masalah menutup aurat, antum cari kain untuk menutup aurat. Teman antum juga cari kain untuk menutup aurat. Sama-sama cari kain untuk menutup aurat. Kemudian antum bilang antum, wah antum aurat antum ketawa kelihatan tuh. Nah gimana nggak ada kain? Nah, ini ada tuh satu tuh buat antum. Antum dapatin dari tadi, nggak diambil dipakai, tapi dipersilakan untuk orang lain. Akhirnya antum terbiarkan terlihat auratnya. Nggak boleh. Antum lihat, wah langsung ambil biar aurat tertutup. Ada apa mempersilakan orang lain, sementara antum akhirnya auratnya tetap terbuka. Minha diantaranya al-itharu li tolabi ghairihi. Apa ini ya? Al-itharu li tolabi ghairihi li itu apa? Huruf apa? Nun, itu nun apa tak? Nun. Apa? Apa Isman? Apa ini bacanya? Apa ini bacanya? Nun, wawu, ya, tak itu ya. Apa ini bacanya? Karena suka-suka salah cetak. Tapi ini maksudnya apa? Kalau berasal dari kata nawa, yanwi, niat. Dikasih tanda, ya dikasih tanda ini maksudnya apa? Tapi kita akan ambil contoh yang mirip, entah yang dimaksud kalimat ini atau bukan. Jadi antum bermajelis ilmu, guru mempersilahkan, ayo baca dengan suara yang keras, biar kita tahu benar enggaknya. Ayo baca, ayo baca. Lah, mestinya kan Mas Ansori langsung, ana Ustaz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-itharu bil ibadati mamnu'un, al-amthilatu. Nah, mestinya kan langsung. Tapi kemudian Mas Ansori nggak gitu, malah bilang ke Mas Ridwan, ente mana ayo, nggak boleh gini, nggak boleh. Karena semua orang posisinya lagi tolabul ilmi. Jadi masing-masing berlomba-lomba untuk membaca. Masing-masing berlomba-lomba untuk membaca. Ente. Terus ente nggak butuh. Uang semuanya butuh. Semuanya butuh ilmu dan butuh sebanyak-banyaknya, butuh secepat-cepatnya, butuh segera-segeranya gitu ya. Itu kan di dalam masalah ilmu. Tapi ente monggo. Lah ente aja. Loh, ente. Padahal kesempatan ketika guru, ayo baca. Ana Ustaz, sekiranya antum nggak angkat tangan, ya, sekiranya antum nggak angkat tangan, karena mungkin antum banyak yang saya nggak tahu ya, nanti malah terlalu banyak salahnya.
Ya nggak usah nunjuk orang lain, karena semuanya masing-masing orang lagi berlomba untuk mendapatkan ilmu. Waduh. Nah, berlaku untuk kalau ilmu sholat ada ketentuannya, bahwasanya liyaliyani ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang setelah aku, kata Nabi, adalah orang yang paling berilmu. Nah, sehingga di dalam masalah ngimami sholat, orang mempersilahkan yang dipandangnya sesuai dengan ketentuan ini. Sehingga terjadi la anta ahsan wa anta haq. La anta haqqu, ente lebih berhak. La hada rajul wa haqqu bil imam. La semuanya. Nah, itu ya. Ada yang maju siapa? Ada yang maju Syekh Al-Albani. Ketika Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, dan Syekh Al-Albani bertemu satu majelis, kemudian sudah diiqamati, semua. Lah. Akhirnya ketika Syekh Al-Albani mengatakan, ayo, tafadhol, ajari kami. Bagaimana sholat sesuai dengan Nabi? Ayo, Syekh, ajari kami. Bagaimana sholat sesuai dengan Nabi? Syekh Al-Albani yang itu memang ada ketentuannya kalau itu. Nah, tapi kalau di luar yang ada ketentuan itu, dalam masalah ibadah kita itu berlomba-lomba. Itu berlomba-lomba. Ayah punya duit untuk umroh, tapi cuma untuk satu orang. Ayah punya duit untuk umroh, tapi itu satu orang. Antum kakak beradik. Antum butuh, adik antum atau kakak antum butuh umroh. Wah, ada umroh satu orang dari bapak. Udah kamu aja dah. Gak boleh. Oh ya Pak, saya Pak. Adiknya juga gitu. Oh ya Pak, saya Pak. Rebutan. Nanti bapak ya kalau gitu yang senior dulu. Nanti kan bapaknya gitu. Jadi jangan mempersilahkan orang lain di dalam ibadah. Semuanya berlomba-lomba. Lanjut. Tadi yang ketiga, ini saya nggak baca apa bacanya. Linawiyah apa nggak tahu ya. Apa ini dikasih tanda aja maksudnya apa. Minha diantaranya al-itharu biqada'i hajatil muhtaj. It'amil masakin wal yatama. Al-ithar mendahulukan orang lain biqada'i hajatil muhtaj untuk memenuhi hajatnya orang yang membutuhkan. Al-itharu mendahulukan orang lain biqada'i hajatil muhtaji. Biqada'i untuk mencukupi, untuk memenuhi hajatnya orang yang membutuhkan. It'amil masakin seperti memberi makan orang miskin wal yatama dan orang yatim dan anak yatim. Ada orang miskin butuh makanan, beras sudah nggak punya. Mungkin nggak ada orang beras sudah nggak punya beras. Mungkin antum bersyukur, masya Allah ya, nggak kurang beras. Tapi kalau saya nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, ya akhi, orang lain jauh di bawah antum nggak punya apapun, sampai beras pun untuk makan nggak ada, gitu kan? Sampai mau malam Lebaran, itu ada keluarga nggak punya apa-apa, boro-boro untuk zakat fitrah, untuk makan sahur itu nggak ada. Ya. Sahur yang kemarin sudah nggak ada makan, sekarang malam Lebaran. Disampaikan di dalam WhatsApp, ibunya pembantu rumah tangga belum dapat duit, anaknya kerja serabutan belum dapat kerja, sehingga sampai sahur nggak ada yang dimakan, malam Lebaran boro-boro zakat fitrah. Nah, antum ini nyata yang WhatsApp yang sampai kepada saya. Dan antum
misalnya tahu orang ini, antum punya beras, Mas Dani juga punya beras. Apa kemudian Mas Ridwan bilang, Mas Dani itu ada orang butuh beras tuh, mau nggak sampean mau kasih beras. Apa Mas Ridwan bilang gitu? Gak boleh. Mas Ridwan melihat langsung, alhamdulillah ada beras, langsung. Demikian juga Mas Dani melihat, gak perlu dulu ngomong Ridwan, ente punya beras kan? Iya, itu ada orang butuh tuh, ente kasih. Wong Mas Dani juga punya. Jadi berlomba, nggak boleh mendahulukan orang lain dalam bab ibadah, nggak boleh, nggak boleh. Nah, ada yang mau disampaikan bab ini? Kaidah ini ada yang mau disampaikan? Hmm? Kalau misalkan kita punya kesempatan umroh, Punya kesempatan umroh. berarti kita ngeliat orang tua kita misalkan udah tua banget belum umroh, terus kita pengen umrohin orang tua dulu itu Posisinya kita ini ada rezeki buat umroh dan orang tua sudah sepuh, kondisinya harus dibantu. Nah, kondisinya harus dibantu. Nah, kalau itu bukan kaidah ini. Orang tua itu tanggung jawabnya siapa? Orang tua tanggung jawab siapa? Ahli warisnya. Dalam hal ini masih ada anak, berarti anaknya adalah ahli warisnya. Menopang kebutuhan orang tua wajib apa sunnah? Wajib, wajib. Umrah hukumnya apa? Sunnah. Mana didahulukan? Wajib. Jadi al-wajib muqaddamun 'alal mandub, kata Syekh bin Bas. Sesuatu yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Nah, kalau itu bukan kaidah ini. Nah, tapi kalau misalnya kasus yang tadi orang tua sangat butuh. Antum kakak beradik misalnya ya, kakak beradik masing-masing punya duit. Orang tua butuh tuh, ente bantu. Ente juga punya duit. Kenapa tidak berlomba? Tidak berlomba-lomba. Jadi nggak usah gitu. Jadi orang tua punya butuh hajat, alhamdulillah ada rezeki. Bapak Ibu ini buat Bapak Ibu. Nanti yang lainnya juga begitu. Saya ada rezeki. Bapak Ibu. Jadi tidak mendahulukan kakak ada enggak. Ya. Nah, antum tahu di Saudi ada kakak beradik berperkara sampai pengadilan gara-garanya rebutan ngasuh ibunya. Jadi seperti itu, bukan mempersilahkan orang lain atau saudara ya maksud saya. Si kakak, ibu harus ikut saya. Si adik, ibu harus ikut saya. Jadi masing-masing berlomba itu. Dan ini mempertahankannya sampai bertengkar, sampai ke pengadilan. Ini kisah nyata di Saudi. Jadi bukan ada orang tua, kemudian anak, ikut kamu saja. Oh enggak ikut kamu saja. Oh jangan, harus rebutan. Ya, harus rebutan. Seperti ini sekedar contoh, mohon maaf. Ini mertua ikut kita itu ikut saya itu ya. Saya dari awal udah bilang, udah ikut saya saja. Saya bukan anak, saya menantu. Ya. Ikut saya saja sudah. Beliau mau, ya, beliau mau. Maksudnya biar kalau ada apa-apa anaknya ikut gitu ya. Jadi, kamu kan anak pertama, ikut kamu. Oh jangan. Tapi berlomba. Nah, ada lagi yang mau sampaikan? Jelas? Al-itharu bil ibadati mamnu'un. Ya. Al-itharu bil ibadati mamnu'un. Ithar di dalam masa ibadah itu mamnu'. Ini karena kita diperintahkan Al-Quran harus fastabiqul khairat. Nih, ada temannya mendesak, butuh ke kampus. Bannya gembos. Dia mendesak butuh ke kampus, bannya gembos.
Kemudian antum bilang ke kawannya, ini loh Mas Alif banyak gembos, ente pinjami motor dia. Oh gitu. Padahal dia sendiri punya motor dan dia lagi free. Nggak boleh. Jadi langsung, Mas Alif, ente gembos motor. Pakai punya saya saja. Fotball, pakai punya saya. Anak free kok. Anak kuliahnya nanti, pasti lama. Gitu. Jadi bukan mempersilahkan orang lain. Ente punya motor kan. Tuh Mas Alif itu gembos. Nggak boleh ya, akhi. Nggak boleh. Masya Allah. Indah ajaran Islam. Indah sekali. Indah sekali. Itu kan ada masker di depan ya. Silakan ambil satu untuk dipakai ya kan? Itu antum tahu siapa yang naruh? Tahu. Kira-kira persilakan kepada yang lain apa enggak? Ini loh, Thaibah perlu ada masker, pasangi opo gitu. Ayo itu kan kira-kira gitu apa enggak? Kira-kira gitu apa enggak? Ini butuh masker, saya darasi langsung pasang. Langsung pasang. Cerita Thaibah tempo dueloe, tempo dulu. Sebenarnya ada muadzin, tetapi muadzinnya ini ada tugas lain, berbeda dengan Pak Win ya. Pak Win itu 5 waktu pasti ya, Masya Allah. Jadi sebelum masuk waktu, Pak Win pasti sudah di sini kan. Maka nggak ada istilah adzan terlambat, nggak ada istilah waktu nggak ada adzannya gitu ya. Nggak ada. Ini muadzinnya nggak ada. Gimana? Oh saya nanti kuliahnya pulangnya lebih cepat. Jadi bukan kamu ya kamu enggak. Saya kuliah nanti pulang lebih cepat. Nanti yang lainnya ya sudah kalau atau lebih cepat ya sudah. Nanti besoknya pas kapan nggak ada. Nanti ini nggak ada ini muadzinnya. Oh saya pas ini nggak ada kuliah hari ini. Nanti saya yang nungguin duhur untuk adzan duhur. Antum nggak jumpa, antum nggak dapat kejadian semacam ini karena kan nggak ada lagi kejadian semacam ini ya. Karena muadzin sudah tetap. Jadi al-itharu bi'ibadati mamnu'. Antum misalnya sudah siap nikah. Teman antum juga sudah siap nikah. Tapi ahwat yang ada hanya satu. Monggo sampean mawon apa gitu. Ya enggak. Wah, antum maju ternyata kawan antum juga maju. Ya sudah kalau begitu ahwat ini ngendaki yang mana kan begitu ya. Tapi antum nggak usah khawatir. Ahwat sekarang itu perbandingannya 1:8 udah mencapai. Jadi banyak sekali ahwat ya. Jangan cuma ngambil 1, ambil 4. Nah, nah, nah. Tapi kalau misal ahwat saja ada 1, antum sudah siap, kawan antum sudah siap, udah segera maju. Mau sampean mau. Oh enggak sampean, enggak. Al-itsar bil ibadah mamnu. Mendahulukan orang lain dalam ibadah mamnu. Kita lanjut. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Ini juga nulisnya juga nggak pas ya. Ini kan ayat Al-Quran ini sebenarnya untuk kaidah yang di bawahnya ya. Tapi cara penulisannya nyambung dengan yang atasnya gitu kan. Memang mungkin kurang pas ngeditnya atau kurang pas layoutnya. Qala Allah Ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna mereka ithar. Apa ithar tadi? Mendahulukan orang lain. Wa yu'thiruna mereka mendahulukan orang lain ala anfusihim daripada dirinya sendiri.
Walau kana, meskipun adalah bihim, pada diri mereka, khasasah, ada kebutuhan. Ini tentang siapa? Ini tentang siapa? Para sahabat. Mereka mendahulukan orang lain meskipun diri mereka butuh. Mereka mendahulukan orang lain meskipun diri mereka butuh. Yang sangat populer sekali kisah Muhajirin dan Ansor, luar biasa. Jadi enggak, sampean mawon, enggak. Ini orang Muhajirin butuh dibantu, maka siapapun berbuat membantu. Dan siapa saja orang Ansor yang berpunya, meminjamkan tanahnya, meminjamkan kebunnya. Sampai Sa'ad bin Arabi, orang Ansor, mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf yang Muhajirin, "Weh, Abdurrahman bin Auf, saya punya 2 pasar. Untuk kamu 1, saya 1. Dan saya juga punya 2 istri. Kamu lihat, mana yang kamu suka, nanti saya ceraikan buat kamu sampai segitunya, ya. Tapi jangan dilihat contoh yang kedua, yang pertama ya. Nah, ini tapi ini nyata sampai segitunya gitu loh. Sampai segitunya orang-orang Ansor terhadap Muhajirin. Makanya sampai sekarang itu terasa wallahu alam ya, wa alam beda. Mekah dengan Madinah itu beda. Ketika antum di Masjidil Haram dengan antum di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram antum bertemu dengan orang-orang Mekah asli, di Masjid Nabawi antum bertemu dengan orang-orang Madinah yang asli, beda. Mungkin karena pengaruh dari nenek moyangnya itu. Allah beda. Sampai waktu itu rombongan saya merasakan beberapa hari i'tikaf di Masjid Nabawi, kemudian 10 terakhir itu kan ngejar biar bisa di Masjidil Haram, di Masjid Mekah. Mereka bilang, suasananya enak di Masjid Nabawi ya. Saya pengen i'tikaf di sana saja. Ya silahkan. Tapi kan secara fadilah Masjidil Haram lebih utama dari Masjid Nabawi. Ini orang-orang terkesan dengan perilakunya orang-orang Madinah. Sangat terkesan sekali. Beberapa kali kita di Madinah itu ya, anak-anak kecil, bukan anak-anak mahasiswa, bukan anak kecil. Mungkin usia SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD gitu ya, atau 4 SD gitu. Kita datang, ya, fadhal, fadhal ma'ana. Jadi ditarik-tarik tangannya untuk buka di lapaknya dia, buka puasa. Lah, ana urid al-wudu, saya mau wudu dulu. Naam, fadhal. Ditungguin. Ditungguin, kemudian setelah selesai ditarik-tarik tangannya. Nah, anak-anak yang lainnya melihat kita, tafadhol mana? Ini anak yang dari awal sudah nungguin, ma'i khalas. Bertengkar itu. Jadi udah di sama saya, dari tadi sama saya kok gitu. Fadhol mana? Qarib, udah dekat, punya dia jauh sana. Qarib, udah. Anak lihat di Madinah, di halaman Madinah, 2 hari Ramadan keberapa gitu ya. Orang bertengkar dengan suara yang sangat hebat. Terus bertengkar dengan suara sangat hebat. Antum tahu bertengkarnya apa? Bertengkarnya apa? Rebutan lapak untuk ngasih buka puasa. Anak dari dulu di sini, gitu ya. Anak dari dulu di sini. Loh, saya dari awal di sini. Dari dulu dari awal itu ya. Rebutan untuk ngasih buka puasa. Tapi kalau itu kan bab ibadah memang ya. Nah, sekarang yang dimaksud di dalam kita baca kaidahnya. Ini bab apa ini? Al-Qaidah al-Khamisah wal 20. Kaidah yang ke-25. Al-itharu bi ghairil ibadati matlub. Ithar mendahulukan orang lain bi ghairil ibadati, di dalam hal yang bukan
ibadah matlubun diminta. Tapi kalau itsar di dalam non ibadah justru diperintahkan. Kalau dalam ibadah mamnu'. Kalau bi ghairil ibadah, selain ibadah matlubun diminta. Antri misalnya. Antri apa biasanya kalau antum antri? Antum antri apa? Antum nggak pernah antri ya? Kasir. Ya, antum antri kasir. Mau beli bayar di toko, mau beli apa. Antum melihat di belakang antum itu orang sudah tua. Pak, monggo Bapak duluan, Pak. Nah, ini kan bukan dalam masalah ibadah. Monggo. Apalagi misalnya antum naik kereta, bukan naik kereta, naik bis. Kereta sekarang sudah dari awal pakai kursi belinya ya. Naik bis kan enggak. Ternyata kursi cuma satu. Antum naik, ada orang naik. Wah, cuma satu. Dilihatnya yang orang lain sudah sepuh. Pak, monggo sampean mawon, Pak. Ini seperti ini bagus. Jadi mengutamakan orang lain di dalam selain ibadah. Apa lagi contoh yang lainnya? Apa contoh yang lainnya? Mengutamakan orang lain di dalam hal yang selain ibadah. Apa contoh yang lainnya? Kita baca. Al-amthilatu. Contoh-contoh. Minha diantaranya. Al-itharu bil miskin. Mendahulukan orang lain kok miskin sih? Kok miskin ya? Maskan mungkin ya. Al-itharu bil maskan mungkin. Kok miskin? Mendahulukan orang lain di dalam masalah tempat tinggal. Ya. Mendahulukan dalam masalah tempat tinggal. Misalnya apa? Tempat tinggal itu apa misalnya? Misalnya apa? Penginapan. Antum cari penginapan, orang lain cari penginapan. Dapat. Ya, tinggal satu kamar. Antum melihatnya orang lain capek itu ya, mungkin luar kota jauh atau luar pulau jauh. Sehingga kalau harus keliling-keliling lagi cari penginapan, kasihan. Antum yang muda itu masih energik, Pak mau berapa mau Pak? Loh, adik mau kemana? Saya cari penginapan juga, tapi saya bisa keliling-keliling di tempat lain kok Pak. Bapak aja sini. Untuk Bapak tinggal satu itu kamar. Capek Bapak kalau keliling-keliling. Nah, bagus apa enggak? Bagus. Minha al-itharu bil libas. Mengutamakan orang lain di dalam masalah pakaian. Ya, di dalam masalah pakaian. Antum punya pakaian. Orang lain butuh pakaian juga. Antum sudah punya pakaian, orang lain butuh pakaian. Ada pembagian pakaian. Pembagiannya dari siapa? Mas Diki bagi-bagi baju, gitu ya. Mas Diki bagi-bagi baju. Soalnya Mas Diki banyak rezekinya, alhamdulillah, beli baju banyak mau bagi-bagi. Kemudian tinggal satu, sudah dibagi-bagi. Ada orang dua, Mas Uul sama orang lain. Mas Uul, ini tinggal satu. Wah, alhamdulillah saya masih ada kok cukup bajunya. Ini buat Bapak itu saja. Loh kenapa? Tinggal satu kan? Iya tinggal satu. Buat antum. Itu ada Bapak lebih butuh. Nah, jadi Mas Uul mempersilakan untuk orang lain. Karena masih ada baju yang lain. Tapi antum kelihatannya nggak pakai baju loh, Mas Uul pakai jaket terus misalnya. Panas sengaja pakai jaket, karena baju banyak gitu. Buat itu aja. Nah, ya. Minha alitharu bit'am. Alitharu bit'am.
Mendorong orang lain dalam masalah makanan. Antum antri prasmanan. Enggak, kenapa saya ketawa? Soalnya di sini pelanggaran terhadap kaidah ini. Antum prasmanan. Yang terjadi, yang di depan itu aji mumpung. Tahu aji mumpung? Mumpung di depan. Ada sate, ada gulai, ada bakso, ada apa? Mumpung di depan. Tiga. Antum nggak melihat di belakang masih panjang. Akhirnya yang bagian-bagian depan dapatnya banyak-banyak, ya satenya 3, baksonya 3, ayamnya 3, ya, munjung-munjung. Pas orang yang belakang tinggal kuah doang. Tinggal kuah doang. Ini pelanggaran terhadap kaidah ini. Mestinya cara berpikirnya, saya cukup berapa, soalnya di belakang masih banyak orang. Ya ini namanya mendahului orang lain di dalam masalah makanan. Atau antum lagi antri, antum melihat di belakang antum ini, mesti antum dahulukan. Mas, mau sampai dulu aja. Alah enggak lah, sesuai dengan nomor antrian. Enggak, saya masih kenyang. Padahal antum juga lapar. Karena masih kenyang. Antum duluan aja. Nah ternyata yang di depan, oh gitu. Wah, saya juga masih kenyang. Dulu. Kemudian pas dia, oh gitu toh. Saya juga masih kenyang. Dulu. Bagus nggak kalau gitu? Bagus ya. Jadi bukan malah rebutan. Beberapa kali di sini kalau pada subuh itu kan biasanya kan ada makan-makan ya, kajian subuh. Ada orang yang sholat dulu belum selesai. Ketika sampai sana dipersilahkan, udah habis lauknya. Karena ada orang-orang yang ambilnya 2, 3. Padahal ada orang yang masih sholat kan, bisa jadi nanti kan gak kebagian itu kan. Itu udah satu saja. Ada orang ambilnya 2, 3. Malah rebutan. Dapat banyak. Ya anak-anak kampung gitu loh. Itu menjadi si kaidah ini. Jadi al-itharu bil ta'am, mengutamakan dalam masalah makanan. Misalnya ada antum jumlahnya berapa? Ada kue datang. Sudah dapat satu-satu, ada 3 orang belum dapat. Kuenya tinggal 1. Wah 3 orang belum dapat. Udahlah mau antum mawon. Enggak, antum mawon. Lah, sudah antum mawon. Enggak antum mawon. Itu bagus seperti itu. Ana melihat pemandangan yang sangat bagus sekali di bis. Masya Allah. Ya, yang tadi saya ceritakan. Naik bis, bukan bis yang satu kursi satu itu ya. Tapi bis yang masuk. Kalau nggak dapat terus ya berdiri kan ada ya. Sekarang masih ada nggak gitu? Masih ada. Soalnya saya nggak lama nggak naik bis. Saya lama nggak naik bis. Tapi dulu di Jakarta selalu naik bis. Sekarang lama sekali nggak naik bis. Karena kalau keluar kota saya lebih beli kereta ya, mohon maaf. Padahal antum suka bis itu ya, saya minta maaf. Saya lebih beli kereta karena merasa lebih nyaman, udah tua kan. Bukan udah nggak muda gitu ya. Udah nggak muda. Naik bis, lihat pemandangan, kursi tinggal 1, 2 orang naik. Pak, mau sampean Pak? Enggak lah, sampean mohon. Enggak Pak, sampean mohon Pak. Lah, bukanlah, enggak. Sampean mohon. Akhirnya dua-duanya nggak mau duduk. Ayolah Pak, sampean mawon. Enggak, sampean mawon. Pemandangannya bagus sekali. Terus bis berhenti, ada
Orang satu naik, lihat kursi kosong didudukin. Dua orang ketawa. Bagus ya. Jadi sampai maut, terus bis berhenti, ada satu orang naik, lihat kursi kosong didudukin. Oh gitu. Tapi ada pemandangan yang jahat juga. Pemandangan yang jahat, soalnya saya yang mengalaminya gitu ya. Saya sama istri gendong Robit masih bayi. Robit mungkin usia berapa bulan gitu ya. Kereta ketika itu nggak seperti kereta sekarang. Kereta ketika itu mungkin ada yang alami, yang ekonomi loh, masuk nggak lihat tiket, nggak lihat tempat duduk, masuk juga ada tuh, masuk dapat yang enggak. Kita naik penuh, ya Allah penuh. Bukan sekedar kursi sudah didudukin semua, tapi di tengah-tengah juga sudah pada penuh. Istri gendong Robit kecil gitu kan. Robit mungkin berapa bulan itu masih kecil itu. Saya lihat istri kan kasihan. Apa namanya, ada kursi berhadapan-hadapan begini ya, berhadapan-hadapan. Tahu berhadapan-hadapan ya? Jangan bayangkan kereta. Ini ada bapak-bapak, ini ada ibu-ibu. Saya bilang, Bu, apunten ya Bu, bisa geser sedikit. Biar istri saya bisa duduk. Jadi duduk di ujungnya apa namanya? Ujungnya kursi ya, biar nggak terlalu capek berdiri terus. Geser sedikit itu ya, geser. Ini kasihan gendong berlama-lama. Geser sedikit, dia mau. Istri duduk. Saya agak tenang dikit, dan sambil berdiri tenang dikit. Istri duduk sambil gendong si Robit bayi. Nggak lama kemudian bapak-bapaknya yang di depan, mungkin suaminya atau siapa saya nggak tahu ya, kelihatannya keluarganya. Mas, katanya sebentar saja, kok lama-lama? Ya Allah, astagfirullah, ini dalam hati saya. Kalau saya posisinya bapak dalam hati, ya, kalau saya posisinya bapak, saya akan berdiri mempersilakan, ya, ayo Pak, matur nuwun, berdiri, sudah berdiri lagi sambil gendong Robit bayi. Ini belum kasih kaidah ini orang ini ya. Ini orang suruh ke Thaibah mestinya. Pak belajar di Thaibah, Pak. Al-itharu bihuril ibadah matlub. Mendahulukan orang lain di dalam selain ibadah itu diminta di apa? Diminta. Ini penting sekali ya, itsar. Itsar mendahulukan orang lain tetapi dalam hal-hal yang bukan ibadah. Penting sekali, ya. Penting sekali. Dan jadikan bagian dari karakter kita. Karena ini karakternya siapa? Karakternya para sahabat. Sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Mereka mengutamakan orang lain meskipun dirinya sendiri membutuhkan. Minha di antaranya tarkul ahdi min malis sadaqati itharun lil ghair. Tarkul ahdi min malis sadaqah. Tidak mengambil harta sedekah karena mengutamakan orang lain. Nah ini ya kasusnya dua orang sama-sama berhak mendapatkan zakat. Dua orang sama-sama berhak mendapatkan zakat. Tetapi sisa yang ada hanya untuk satu orang. Maka yang sama-sama sesungguhnya sama-sama berhak mendahulukan yang lainnya. Udahlah sampean mawon lah. Loh kenapa? Lah sudahlah sampean mawon. Padahal dia sendiri juga berhak. Nah, tapi dia mengutamakan orang lain. Jadi tidak mengambil harta sedekah karena mengutamakan orang lain gitu. Nah, itu udah saya sampaikan. Satu lagi, minha tarkut tijarati fi syai'in yarju fihi ribhan li ghairihi. Masya Allah, ini luar biasa ini. Tarkut tijarati fi syai'in, meninggalkan berdagang sesuatu. Yarju karena dia mengharapkan
fihi padanya, pada meninggalkan dagang itu, ribhan li ghairihi, keuntungan bagi yang lainnya. Jadi nggak anggap dagang sesuatu, padahal dia pengen dagang sesuatu. Tapi nggak usah lah, lo kenapa? Biar untungnya buat orang lain saja dia yang dagang gitu. Bagus ya? Masya Allah. Sedikit cerita. Semoga bermanfaat. Tahadus bin ni'mah, hari ini kita lakukan. Apa namanya? Istri mau jualan. Kita jualan ini ya? Jangan. Loh kenapa? Teman-teman si fulan, si fulana sudah jualan itu. Biar mereka-mereka saja. Jadi kalau ada orang beli, maaf, kalau ada orang butuh barang itu diarahkan ke si fulan, si fulan. Biar mereka-mereka yang dapat untung. Jangan ikut jual barang yang sama. Biar orang larinya ke sana. Oh iya. Terus jualan apa, Bi? Masa pandemi, sekarang juga masih masa pandemi ya. Ini pandemi awal-awal itu akhirnya kita jadi bisnis online. Ada faedahnya. Hikmah pandemi jadi kita berpikir gitu ya, berpikir apa ya gitu ya, berpikir. Oh ya, yang nggak ada. Maka kemudian gula kong, nggak ada orang jualan gula kong. Gula singkong, nggak ada orang jualan. Ya jualin aja, Bu. Nggak ada orang jualan. Oh ya, akhirnya kita jual yang tidak ada. Gitu. Jualan yang tidak ada. Jualan apa lagi ini? Jual ini waktu itu. Oh jangan, ini si fulan udah jualan. Biar kalau orang beli diarahkan ke sana saja. Terus jualan apa? Minyak kayu putih. Nah, kan belum ada orang jual minyak kayu putih. Jadi kita jualan minyak kayu putih gitu. Minyak kayu putih. Jadi meninggalkan dagang sesuatu, mengharapkan agar keuntungan buat orang lain. Makanya kita berdagang yang orang lain yang sekiranya sudah ada enggak mau. Biar untuk mereka. Kalau ada orang mau jualan kita arahkan, oh ya ke mereka si fulan jualan, si fulan jualan gitu. Si fulan saja. Jualan apa lagi nih? Kistul Hindi. Kan gak ada yang jualan Kistul Hindi. Iya, ya kita jualan Kistul Hindi. Tapi Masya Allah ya, meskipun jualannya barang-barang yang barangkali aneh itu ya, tapi yang namanya rezeki itu ya, ada aja orang pesan Kistul Hindi. Ini dari kemarin banyak orang pesan itu Kistul Hindi. Kalau antum mau, di rumah ada 10 kilo Kistul Hindi. Harga aslinya 10 juta. Ya. Kalau antum mau 6 juta, monggo, bawa 6 juta. Kok jadi dagang di sini? Ya. Jadi ada 10 kilo di rumah Kistul Hindi. Tahu Kistul Hindi? Nanti lihat ya talasnya. Oh itu Kistul Hindi itu ya. Kistul Hindi itu serbuk dari kayu India. Ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana habbas sauda ada dalam hadis, nah, Kistul Hindi juga ada. Alhamdulillah ini saya sinusitisnya tidak separah dulu. Wah, kalau yang mahasiswa awal tahu persis itu. Enggak ada istilah nggak pakai jaket. Siang malam saya malah sakit pakai jaket. Oh, sampai orang bilang, antum hidup itu kapan sehatnya? Ya karena nggak pernah melihat saya nggak flu terus itu. Sekarang sudah jauh berkurang alhamdulillah. Banyak ikhtiar macam-macam, di antara ikhtiar yang saya lakukan adalah minum Kistul Hindi. Jadi baru berapa bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu mungkin, atau 3 bulan yang lalu. Nah, ini 1 botol buat Abi, kata istri. Nanti kalau sudah enakan, jangan minum lagi. Baru minum setengah botol. 1 botolnya 100 gram. Minumnya baru 50 gram. 1 sendok diaduk pakai air panas. Nanti kalau sudah angkat-angkat kuku dikasih madu, nah itu kita minum. Untuk sinus, untuk jantung, untuk paru-paru, gitu. Itu terus untuk yang sakit dalam. Tapi kalau sudah sembuh sudah nggak boleh lanjut. Jadi tarkut tijarah, meninggalkan berdagang fi syai'in pada sesuatu yarju, di mana dia mengharapkan fihi, pada meninggalkan dagang itu fihi,
Hi kembali kepada apa? Tarku tijarah. Fihi, pada meninggalkan dagang itu, ribhan li ghairi, keuntungan bagi yang lainnya. Ribah, untung. Ribah. Robaha, ribah, keuntungan. Nah, namanya al-itaru bi ghairil ibadah. Nah, kelewatan 20 menit, ada yang mau naik sampai nggih? Kalau buku saya itu kan ada imam satu, imam dua, kemudian ada imam dua. Nah, kalau imam satu, imam dua nya hadir, itu yang biasanya jadi imam sholat itu muazzinnya, tapi muazzinnya ini sudah tua, dan beliau itu kalau nggak ada itu salahnya fatal. Dan Bismillahirrahmanirrahim jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ganti hurufnya banyak yang salah. Nah, kemudian banyak pas anak dari situ disuruh jadi imam, tapi kan kayak apa, anak nggak pakai Bismillah, kemudian nggak pakai zikir berjamaah. Nah itu gimana? Apakah anak tetap maju atau maju? Karena lebih berhak. Tentang menjadi imam, kan tadi udah kita sampaikan. Ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan ketentuannya. Agar yang di belakangnya, intinya gini, yang di belakangnya imam adalah yang seperti imam atau mendekati imam. Imam itu ketentuannya yang diutamakan yang hafal 30 juz. Dan itu sudah otomatis dengan bacaan yang bagus. Bukan 30 juz gerotal-geratul bacaannya, matnya nggak jelas, ikhfanya nggak jelas, gunanya nggak jelas. Bukan, tapi 30 juz hafal dan dengan bacaan yang tentunya jelas. Soalnya kadang-kadang ada pertanyaan, hafal tapi bacanya buruk. Yang dimaksud sudah akra'ukum bikitabillah, siapa yang paling banyak hafalannya, maksudnya adalah sudah otomatis dengan bagusnya bacaan gitu. Nah, dia 30 juz. Menggantinya siapa yang paling banyak? Menggantinya siapa yang paling banyak lagi? Jadi seperti itu. Jadi bukan melihatnya yang siapa yang paling tua. Iya betul siapa yang paling tua, karena siapa yang lebih dulu beragama Islam, kan yang lebih tua betul. Tapi itu bukan prioritas yang awal. Kalau terjadi ada yang bacaannya bagus, hafalannya banyak, terus ini sudah sepuh, mana yang didahulukan? Yang hafalannya banyak, bukan yang sepuh. Karena sepuh itu urutannya nanti. Coba dilihat di dalam hadis. Yang berhak jadi imam adalah aqra'ukum bikitabillah. Kalau dalam masalah jumlahnya hafalan sama, maka yang paling paham tentang sunnah. Seandainya yang dalam paham masalah sunnah sama, maka siapa yang lebih dulu? Hijrah. Sehingga ketika dalam masalah hijrah sama, siapa dulu hijrah sama, nggak ada yang lebih dulu, nggak ada yang belakang, karena bareng, maka siapa yang lebih dulu masuk Islam. Nah, kita memahami siapa dulu masuk Islam berarti dari sisi umur siapa lebih tua. Tingkatannya tahapannya nomor berapa? Terakhir. Nah, maka di kasus yang aku sampaikan tadi, imam pertama nggak ada, imam kedua nggak ada, kemudian digantikan muadzin, nggak boleh. Itu takmir harus musyawarah lagi, takmir. Ini kalau imam pertama nggak ada, imam kedua nggak ada, maka siapa penggantinya? Harus musyawarah lagi itu takmir. Dan fungsinya takmir memang di situ. Gitu ya. Nah, ada lagi terakhir, yang satu lagi terakhir, Gih. Ini kasus tentang berbuka puasa. Satu sisi ada satu makanan yang tersisa, tapi ada dua orang yang mau berbuka puasa. Nah ini masuk ke ibadah atau ibadah? Oh, masuk mana nih? Jadi mau berbuka puasa. Ada satu porsi yang tersisa. Orangnya ada dua. Gini, gimana nih? Apa sampean mohon biar sampean buka atau sampean mohon biar sampean buka? Gimana jawabannya? Jawaban yang paling pas adalah yang dimaksud segera berbuka itu segera membatalkan. Jadi masing-masing sudah membatal, berarti sudah berbuka toh. Nah, sekarang tinggal ada satu. Mau sampean mau? Enggak apa-apa. Nah, karena sudah apa? Membatalkan, ya sudah membatalkan. Nah, tinggal satu mau sampean mau. Karena tidak terkait dengan peribadahan. Kan sudah membatalkan kan? Sudah kan? Sudah batal, sudah minum tadi kan? Oh.
Sisanya air minum, tinggal 1 gelas ya. Hah? Oh, belum membatalkan. Ya batalkan pakai korma 1 udah batal. Sehingga 1 porsi fadhol sampean mawon. Loh, enggak lah, ana sudah membatalkan. Buat ente dulu. Saya gampang. Ini fadhol. Ya. Nah, ini saja jazakallahu khair. Apa yang pertama hari ini? Al-itharu fil ibadati mamnu'un. Yang kedua, al-itharu fi ghairil ibadati matlubun. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.